jadi di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang kurikulum Montessori. Nah, yang mau aku bahas di sini tuh ada latar belakang tokoh Montessori, prinsip Montessori, prepared environment, auto education, kemandirian anak, peran guru, dan juga kesimpulannya. Langsung saja ke latar belakangnya. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam perkembangan anak. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Salah satu pendekatan pendidikan yang banyak digunakan adalah kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori menekankan kemandirian, kebebasan belajar, dan pengalaman langsung. Dalam pendekatan ini, anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan, memilih kegiatan, serta belajar sesuai minat dan kecepatannya masing-masing. Penerapan kurikulum Montessori bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, seperti kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, dan keterampilan hidup. Selanjutnya yaitu tokoh Montessori, yaitu Maria Montessori, adalah seorang dokter dan pendidik asal Italia yang lahir pada 31 Agustus 1870. Maria Montessori lahir di Chiaravalle, Italia. Menjadi salah satu dokter perempuan pertama di Italia, mengembangkan metode Montessori berdasarkan pengamatan ilmiah terhadap perkembangan anak. Beliau juga mendirikan sekolah pertama di Casa dei Bambini, rumah anak, pada tahun 1907. Gagasannya pun telah diterapkan di berbagai negara di dunia. Maria Montessori dikenal sebagai pendiri metode dan kurikulum Montessori yang berfokus pada kemandirian, kebebasan belajar, serta penghargaan terhadap perkembangan alami anak. Lalu, ia wafat pada 6 Mei 1952. Itu tadi biografi tentang tokoh Montessori. Sekarang kita masuk pada prinsip Montessori. Prinsip yang pertama yaitu kemandirian. Anak didorong untuk melakukan berbagai kegiatan sendiri, seperti merapikan alat, memakai pakaian, dan menyelesaikan tugas tanpa banyak bantuan orang dewasa. Yang kedua yaitu kebebasan dalam batasan. Anak diberikan kebebasan memilih kegiatan yang diminati, tetapi tetap mengikuti aturan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh guru. Yang ketiga yaitu lingkungan yang dipersiapkan atau prepared environment, yaitu lingkungan belajar yang disusun secara rapi, aman, dan sesuai dengan ukuran serta kebutuhan anak, sehingga mendukung proses belajar mandirinya. Yang keempat, belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Anak belajar dengan menggunakan alat dan melakukan kegiatan secara langsung, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kelima, menghargai perkembangan individu anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Montessori menghargai perbedaan tersebut dan tidak membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu peran guru sebagai fasilitator. Guru bertugas untuk membimbing, mengamati, dan membantu anak saat diperlukan, bukan menjadi pusat pembelajaran. Ketika anak mengalami kesulitan, maka di situ guru akan membantu anak. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu periode sensitif. Montessori meyakini bahwa pada anak tertentu, anak memiliki masa peka untuk mempelajari keterampilan tertentu, seperti bahasa, gerak, atau keteraturan. Nah, di sini aku ingin membedah lebih dalam lagi tentang prepared environment. Prepared environment adalah prinsip dalam kurikulum Montessori yang berarti lingkungan belajar disusun secara sengaja agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan anak. Lingkungan yang tertata dengan baik membantu anak belajar secara mandiri dan bertanggung jawab.
Ciri-ciri prepared environment yaitu yang pertama, rapi dan teratur, sehingga anak mudah menemukan dan mengembalikan alat. Yang kedua, aman dan nyaman untuk digunakan anak. Yang ketiga, sesuai ukuran anak, seperti meja, kursi, dan rak yang mudah dijangkau. Yang keempat, menarik dan sederhana agar anak tertarik untuk belajar. Yang kelima, yaitu mendorong kemandirian, sehingga anak dapat melakukan kegiatannya sendiri. Nah, kalau kita tadi membedah tentang prepared environment, selanjutnya kita akan membahas tentang auto education. Auto education adalah prinsip dalam kurikulum Montessori yang menyatakan bahwa anak memiliki kemampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya sendiri melalui pengalaman langsung dan aktivitas yang dipilihnya. Anak menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing. Contoh penerapan auto education yaitu ketika seorang anak memilih sendiri alat menyusun balok Montessori menggunakan secara mandiri, kemudian mengembalikannya ke tempat semula tanpa bantuan guru. Selanjutnya ada kemandirian anak. Kemandirian anak adalah kemampuan anak untuk melakukan berbagai kegiatan dan mengambil keputusan sendiri sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dalam kurikulum Montessori, kemandirian menjadi tujuan utama pembelajaran sehingga anak dibiasakan untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri. Cara untuk menumbuhkan kemandirian yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan sendiri. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang sesuai dengan ukuran dan kebutuhan anak. Yang ketiga, memberikan bantuan hanya saat diperlukan. Yang keempat, membiasakan anak merapikan alat dan lingkungan setelah digunakan. Yang kelima, memberikan kepercayaan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Pembahasan yang terakhir yaitu peran guru. Peran guru yang pertama yaitu sebagai fasilitator. Guru menyediakan alat dan lingkungan belajar yang mendukung kegiatan anak. Yang kedua, sebagai pengamat. Guru mengamati minat, kebutuhan, dan perkembangan setiap anak untuk menentukan kegiatan yang sesuai. Yang ketiga, sebagai pembimbing. Guru memberikan arahan dan bantuan ketika diperlukan, tanpa mengambil alih tugas anak. Yang keempat, menyediakan lingkungan belajar. Guru menata kelas agar aman, rapi, menarik, dan sesuai dengan ukuran serta kebutuhan anak. Yang kelima, memberikan contoh penggunaan alat. Guru memperagakan cara menggunakan alat Montessori dengan benar sebelum anak melakukannya sendiri.